Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zafira, NIM 2331111033 dari Prodi PAI kelas 6A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 7 makna Asmaul Husna. Jadi di sini saya ingin menjelaskan 7 makna Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf. Jadi Allah itu Maha memaafkan dosa-dosa hambanya tanpa menyiksa. Terus yang kedua ada Ar-Razzaq, artinya yang Maha pemberi rezeki. Jadi Allah itu Maha mencukupi kebutuhan seluruh makhluknya, baik lahir maupun batin. Nah, yang ketiga yaitu ada Ad-Dar, artinya yang Maha pemberi mudarat. Jadi segala sesuatu atas ujian itu terjadi atas izin Allah. Terus baik dalam bentuk hikmah. Terus yang keempat yaitu ada An-Nafi, artinya yang Maha pemberi manfaat. Jadi Allah lah yang Maha mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi makhluknya. Yang kelima yaitu ada Hasib. Hasib yaitu Allah Maha menghitung atau Maha mencukupi. Jadi Allah itulah yang Maha menghitung seluruh amal, dan Allah juga lah yang Maha mencukupi kebutuhan hambanya. Terus yang keenam yaitu ada Al-Hadi, artinya yang Maha pemberi petunjuk. Jadi Allah lah yang Maha pemberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang ke-7 yaitu ada Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq itu Allah yang Maha menciptakan. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu dalil dan konteksnya. Jadi yang pertama itu ada Al-Afu yang terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 99. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, konteksnya itu jadi Allah yang Maha pemberi kesempatan taubat kepada hambanya. Nah, yang kedua yaitu ada Razzaq, terdapat di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya itu sesungguhnya Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Nah, jadi konteksnya itu jadi Allah lah sumber pemberi rezeki, terus hanya dari Allah gitu. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Yang ketiga dan 4 itu ada Ad-Dar dan An-Nafi, yang dimana jika Allah menimpakan kemudaratan dan jika Allah menghendaki kebaikan, dalam konteksnya itu semua manfaat dan mudarat itu berasal dari Allah gitu. Nah, yang kelima yaitu ada Al-Hasib. Nah, Al-Hasib itu terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 86.
kayak sesungguhnya Allah itu maha memperhitungkan segala sesuatu. Nah, dalam konteks Allah itu mencatat dan membalas setiap amal hambanya. Nah, yang ketiga, yang keenam yaitu ada yang keenam yaitu ada Al-Hadi, terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, jadi Allah itu sesungguhnya yang maha memberi petunjuk. Jadi dalam konteksnya itu Allah lah yang memberi petunjuk kepada manusia melalui para nabi. Nah, yang ketujuh yaitu ada Az-Zumar, terdapat di dalam ayat 62. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam konteks jadi penegasan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu gitu. Jadi kekuasaan Allah sebagai pencipta. Yang selanjutnya yaitu menganalisis keterkaitan Ar-Razzaq dengan etos kerja. Jadi Allah itu yang maha pemberi rezeki, tidak membuat malas. Justru Allah itu mendorong kita agar membuat usaha maksimal, itu ikhtiar. Terus juga menimbulkan sifat tawakal, terus juga menghindari cara haram dalam mencari rezeki. Jadi tuh etos kerjanya kayak kita tuh harus kerja keras, terus ditambah dengan kejujuran, terus ditambah dengan tawakal gitu. Al-Hadi dengan hidayah. Jadi hidayah yaitu adalah petunjuk dari Allah menuju kebenaran. Nah, jadi bentuknya itu kayak hidayah akal, terus hidayah wahyu atau Al-Quran, terus kayak hidayah taufik atau kemampuan mengamalkan. Nah, jadi manusia itu berusaha mencari hidayah, tapi Allah lah yang menentukan hasilnya gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu contoh implementasi Al-Afu. Jadi misalkan ada teman kita yang minjem barang ke kita. Nah, lalu teman kita ini merusaknya. Nah, kita tuh harus memaafkannya dengan lapang dada dan tanpa mempermalukannya. Nah, jadi tuh kita tuh kayak harus ikhlas gitu menerima barang kita rusak, dan kita tuh tidak boleh mempermalukannya di depan semua orang. Jadi tuh kita kayak nggak boleh kayak ngomong ini kok barang aku kok rusak sih gitu di depan semua orang. Tapi tuh kalau bisa kita tuh menasehatinya kayak kita tuh ngomong berdua gitu, kayak ini kenapa bisa rusak bla 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 gitu. Yang selanjutnya yaitu doa yang mengandung 7 Asmaul Husna tadi. Yang pertama Al-Afu, yaitu yang maha pengampun. Kayak ya Allah yang maha pengampun, tolong ampunilah dosa-dosaku. Nah, terus yang kedua yaitu ada Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Jadi kayak ya Allah yang maha pemberi rezeki, tolong berikanlah rezeki yang halal kepada hamba gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu ada An-Nafi yang maha pemberi manfaat. Jadi kayak ya Allah tolong berikanlah manfaat dalam hidupku. Terus yang selanjutnya ada Ad-Dar, yaitu pemberi mudorot. Jadi doanya kayak ya Allah jauhkanlah hamba dari bahaya dan ujian yang berat. Terus ada Al-Hasib yang maha yang maha mencukupi. Jadi doanya kayak ya Allah cukupkanlah segala kebutuhanku. Selanjutnya ada Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk. Ya Allah
tunjukkanlah jalan yang lurus. Yang terakhir ada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Kayak ya Allah, jauhkanlah hamba, jadikanlah hamba yang bersyukur atas ciptaanmu. I just had to let you know you're